Kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Bisa rupanya orang tua membalas? Tak bisa. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Di malam-malam Ramadan, doakanlah, ya Allah, ustadz, ustazah yang mendidik anakku dari jam 7 pagi sampai jam 4 petang, yang mengajarkan Al-Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, aqidah, fikih, akhlak, maka sabarkan dia untuk mendidik anak-anakku ini. Mudah-mudahan ustadz, ustazah semua panjang umur, sehat badan untuk mendidik anak-anak kami ini semua, insya Allah. Macam rasa-rasa mewakili orang tua acara wisuda pula saya sekarang. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin
nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam, hinggap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya anak-anak Ustadz ini belum sarapan. Udah makan tadi di rumah? Belum katanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Kaifa halukum? Masya Allah, hebat. Rasa-rasa di Arab sekarang. How are you today? Masya Allah, bahasa Inggrisnya pun hebat. Ba'aka bahasa donyo. Ketawa pula dia. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Memang cantik kain katun. Katun dibeli di kayu arah. Ustaz Somad tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan pembawa acara. Banyak betul pantunnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Dr. Syamsud Duha. Mudah-mudahan yayasan, pembina, pengawas, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara semuanya sehat walafiat sehingga yayasan ini bisa melahirkan program-program keumatan di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, para asatiz, ibu-ibu ustazah, hadirin hadirat, wali murid, semua anak-anak yang saya sayangi. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau disuruh ceramah tablik akbar di gedung olahraga, di stadion, di tanah lapang, tak takbur, tak sombong, insya Allah sanggup saya. Yang paling saya khawatirkan adalah ceramah di depan anak-anak. Makanya tadi waktu masuk saya tengok anak-anak itu udah mulai bergetar jantung saya. Di depan anak-anak inilah rasa saya kehilangan harga diri. Tapi alhamdulillah anak-anak di Al-Fityah ini semuanya anak-anak yang soleh, yang solihah, yang baik-baik semuanya insya Allah. Begitu cara merayu mereka. Kita sekarang ini ada 5 unsur. Unsur yang pertama adalah yayasan. Yayasan ini otaknya. Iya, otak yang ada di kepala. Tangan bisa menghayun, kaki bisa melangkah, mata bisa menengok, telinga bisa mendengar. Itu yang memerintahkan itu otak. Makanya kalau otak itu tidak sempurna dapat darah dari jantung, mohon maaf, kena stroke ringan. Tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa melangkah. Itu biasanya kalimat-kalimat itu keluarnya menjelang Ramadan, ketika kaki tak bisa melangkah dan tangan tak bisa menghayun
mulut tak dapat bergerak, tanda-tanda stroke ringan. Mudah-mudahan semua yang sakit sehat walafiat. Itu gara-gara otak tak bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau yayasan itu sehat, sehat secara keuangan, sehat secara manajemen, maka kakinya juga gesit untuk melangkah. Buktinya hari ini acara-acara begini bisa jalan ini karena yayasannya sehat, insya Allah. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara organisatoris, sehat secara institusi. Karena yayasan bukan personal, yayasan bukan orang, tapi dia adalah sebuah tim yang bekerja. Sama seperti sepak bola, ada striker penyerang, ada back, ada kiper. Kalau dia bekerja sama dengan baik, maka insya Allah. Saya juga pengelola di beberapa yayasan, ada namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya dengan sahabat-sahabat alumni Al-Azhar. Ada Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi di Sumatera Utara. Ada juga Yayasan Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nah, jadi saya tidak sedang menceramahi, tidak. Saya hanya sedang berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga masuk ke dalam diri saya, supaya ada pertemuan berkala, ada refresh, ada evaluasi. Kalau kami di Yayasan Tabung Wakaf Umat, setiap awal bulan jumpa dalam program namanya 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi memang saya khususkan untuk Pekanbaru, hari Jumat, Sabtu, pekan kedua, itu 5 titik saya kasih ke yayasan. Sebelum Jumat, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Habis itu kita pertemuan yayasan, evaluasi, keuangan, program-program, dan lain sebagainya. Dan saya yakin dan percaya, sekolah Al-Fityah SD, kemudian di Swakarya ada TK, ada SMP, ada SMA, itu semua bisa berjalan dengan baik karena otaknya, yayasannya dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan istiqomah dan sehat terus sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Unsur yang kedua adalah eksekutor, pelaku pelaksananya. Inilah dia para ibu-ibu ustazah, para ustadz, guru-guru semua. Karena kita tahu yayasan itu ada yang pejabat, ada yang dosen, ada yang bisnismen. Mereka think tank, think pikirannya, kontribusinya. Kita mesti mendidik, mencerdaskan umat, menyelamatkan dari sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, fitnah sosial media dan lain sebagainya. Tapi pelaku eksekutornya, kakinya, tangannya, matanya, telinganya, itu adalah ustadz dan ustazah sekalian. Jadi ustadz dan ustazah itu diambil dari bahasa Persia. Ustaz artinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dia tidak hanya sekedar tahu akidah, fikih, tafsir hadis, tapi juga dia tahu bagaimana mengajarkannya ke anak-anak. Bapak boleh jadi jenderal bintang 5, bintang paling tinggi bintang 4, jenderal. Kalau bintang 5 itu penghormatan, kalau bintang 7 sakit kepala. Ibu boleh jadi dokter spesialis, tapi kalau untuk mendidik anak-anak ini tidak ada yang bisa mendidik kecuali ustaz dan ustazah. Anak saya tak bisa saya didik, tak sanggup saya mengajar, maka saya serahkan ke Al-Fityah untuk mengajarnya. Bapak ibu dimanapun berada, bingung mau diletakkan di mana anaknya, segera datang ke SD Al-Fityah. Hubungi nomor kontak berikut. Nanti videonya dipotong, kita upload di Instagram. Al-Fityah ini tak perlu diiklankan. Orang berlomba-lomba mau datang menitipkan anaknya ke sini. Lalu kenapa Ustadz bercakap begitu? Supaya setiap anak yang datang belajar kemari, yang dapat informasinya dari Ustadz Somad, saya dapat pahala jariahnya. Saya tak ikut mengajar, saya tidak ikut mendidiknya, saya tidak mengawasi di depan kelas pagi, tapi insya Allah saya dapat pahalanya, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam gak setuju nampaknya. Amin ya rabbal alamin. Dari mulai menanam benihnya,
memilih tanahnya, menyiramnya, menjaga pupuknya, sampailah akhirnya dia berbatang. Setelah berbatang bercabang, habis itu beranting, habis itu berputik dan berbuah. Itu yang mampu menjaga itu adalah ustaz dan ustazah. Maka jangan pernah orang tua datang petantang petenteng ke Al-Fityah ini lalu kemudian marah-marah, merasa sudah bisa menggaji, karena guru, ustadz, ustazah bukan pegawai laundry. Pakaian kita kotor, lalu kita serahkan ke laundry, habis itu 2 hari kita jemput, yang bau, yang kotor, yang lipatnya tidak rapi, yang tidak bersih, yang bau apek, yang jemurnya tak kering, kita marah. Guru bukan begitu. Guru itu tidak bisa kita bayar. Saya sampai hari ini tidak tahu berapa uang sekolah Hazib nih, nggak tahu. Tak pernah saya tengok dan saya tak tahu. Saya hanya transfer saja melalui tim, melalui admin yang mentransfer. Supaya apa? Supaya pikiran saya jangan sampai rusak, jangan sampai jahat. Kalau ada guru yang mengajar anak kita, yang kita bayar itu bukan ilmunya, karena ilmu tidak bisa dibayar. Lalu apa yang kita bayar uang sekolah itu? Waktunya, mindset, pikiran kita ini mesti diluruskan. Guru itu mengajar dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Dia berangkat dari mulai jam 7, menyiapkan bahan-bahannya malam. Waktunya habis. Mestinya dia bisa berdagang, mestinya dia bisa tanam kelapa sawit, mestinya dia bisa ngurus kos-kosan. Tapi karena dia mengajar anak kita, waktu dia itulah yang kita bayar. Jadi orang tua, pikirkan baik-baik. Kita bukan hubungan dengan guru itu antara pengusaha dengan karyawan. Bukan antara dokter dengan pasien. Bukan antara bisnismen dengan customer. Hubungan kita dengan guru adalah hubungan persaudaraan. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya berterima kasih kepada ustadz dan ustazah yang sudah mendidik, mengajar anak saya, makhorijul hurufnya, sopan santun, tata keramanya, sayang dia ke saya. Tanggung jawab mendidik anak ini adalah tanggung jawab saya. Tapi karena saya sibuk, maka saya serahkan ke ustadz dan ustazah. Mestinya saya datang kemari membawakan rotan dengan beras. Ustazah, aku tak bisa membayar apa-apa, yang bisa ku kasih beras. Karena aku makan nasi, ustazah juga makan nasi. Kata ustazahnya menjawab, mohon maaf Pak Ustadz, saya lagi diet karbo. Ustazah, aku tak sanggup mengajar anakku ini, maka ini ku kasih rotan. Pukullah dia kalau dia jahat. Kata ustaz dan ustazah, mohon maaf Pak Ustadz, rotan ini kami buat souvenir aja ya. Karena kalau kami pukulkan nanti kami ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Jadi kalau ada orang tua yang datang petantang petenteng menunjukkan jabatannya, kekuasaannya, kehebatannya, kekayaannya, mobil mewahnya, lalu marah-marah, lalu nanya siapa yang pernah menjewer anak saya, ustadz, ustazah tak usah marah, siapkan aja anaknya. Kau bawa anak kau ini pulang, ajar sendiri, didik sendiri. Masih ingat COVID kemarin? Orang tua, bapak, ibu, ramai-ramai datang ke sekolah meminta supaya Pak Kepala Sekolah segera membuka sekolah. Tolonglah Pak, kami udah nggak sanggup sama anak kami ini di rumah. Ini orang tua ini mesti diingatkan terus, karena dia lupa. Maka watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Unsur yang kedua adalah ustazah. Ustaz, ustazah, kalian yang sudah mendidik anak-anak ini, kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Bisa rupanya orang tua membalas? Tak bisa. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Di malam-malam Ramadan, doakanlah, ya Allah, ustadz, ustazah yang mendidik anakku dari jam 7 pagi sampai jam 4 petang, yang mengajarkan Al-Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, aqidah, fikih, akhlak, maka sabarkan dia untuk mendidik anak-anakku ini. Mudah-mudahan ustadz, ustazah semua panjang umur, sehat badan untuk mendidik anak-anak kami ini semua, insya Allah. Macam rasa-rasa mewakili orang tua acara wisuda pula saya sekarang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu saya keluar rumah tadi, saya mohon maaf beribu maaf. Ini Ustaz Somad ini sok mantap kali, lambat pula dia datang. Saya hari Rabu subuh mengajar di musola di Jalan Kamboja Rimbo Panjang, tuh ada musola kecil dekat kuburan. Mengajar hadis Riyadus Sholihin. Habis itu sampai ke rumah jam 7 nerima tamu. Nah, jadi tamu-tamu itu tak mungkin pula disuruh balik dia cepat. Akhirnya saya tunjukkanlah jadwal saya. Saya bilang, Bapak, Ibu tamu mohon maaf, ini jam 8 ini saya ada acara di Al-Fitiah. Oh iyalah Pak Ustadz, katanya. Tapi dia terus juga bercerita. Itulah maka saya terlambat ini. Jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan saya insya Allah. Tadi awalnya acara kita ini mestinya saya datang jam 7.45. Kita ada acara di kantor. Lalu kemudian sampai kemari, Ustadz kok tahu? Saya udah minta rondonnya. Nampak saya, maka tadi saya bilang saya udah terlambat Pak Ustadz, jadi saya nggak usah lagi masuk ke dalam, kita langsung saja acara. Sudah menetes air itu di kaca mobil, saya tengok. Ini kalau sampai hujan, bubarlah anak-anak ini. Rupanya kabul doa Ustadz Ustazah. Matahari bersembunyi di balik awan pagi ini, Masya Allah. Matahari yang bersembunyi di balik awan itu bahasa Arabnya Syamsud Duha. Syamsu matahari, duha waktu pagi. Sudah jadi nama ketua yayasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang pertama yayasan, unsur yang kedua eksekutor, pelaku, ujung tombak perjuangan yang menjadi kaki yang berhadapan langsung dengan orang tua, yang berhadapan langsung dengan wali murid, yang berhadapan langsung dengan anak-anak. Jadi posisi guru ini kalau ibarat kue bingka Ambon, di atas api, di bawah api. Di atas berhadapan dengan yayasan, ke bawah berhadapan dengan wali murid. Makanya banyak ustadz dan ustazah ini masak dia. Bukan cuma masak, gosong pun bisa. Tebal-tebal telinga, tebal-tebal hati. Tapi kenapa mereka masih bisa tersenyum? Kuncinya adalah satu, karena mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dididik-didik ini, anak-anak ini yang dididik ini. Kenapa mereka bisa sabar mendidik anak-anak ini? Mereka tidak sedang mendidik anak-anak, tapi mereka sedang mendidik calon panglima, calon jenderal, calon dokter spesialis, calon polisi, calon tentara, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon KPK. Ini ada semua di Al-Fitiah ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yayasan sudah, guru, ustadz, ustazah sudah. Unsur yang ketiga adalah kami, saya, Ustazah Fatimah sebagai wali murid. Wali artinya orang yang bertanggung jawab terhadap anak, maka disebut dia dengan wali. Wali kota bertanggung jawab terhadap kota. Wali murid yang bertanggung jawab sebagai murid. Anak ini, Hazik dan anak-anakku sekalian, kalian punya 5 hak terhadap kami sebagai ayah. Yang pertama, makan. Sudah makan? Makan pagi udah, makan siang belum. Yang kedua, minum. Sudah minum? Yang ketiga, pakaian. Udah beli baju hari raya? Udah semua orang. Yang keempat, pendidikan. Aslinya Bapak Ibu wali murid, kita inilah yang aslinya mendidik anak kita. Yang kelima adalah perhatian. Tapi karena kami sibuk, maka kami mencari orang yang bisa menolong kami. Yang menolong kami itu adalah ustadz dan ustazah. Ini perlu kita dudukkan masalah ini, karena kalau tidak terlalu banyak orang tua yang tak tahu diri, tak sadar diuntung siapa dia sebenarnya, padahal tanggung jawab itu ada pada diri dia. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Allah akan menanya kamu tentang nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat anak. Kenapa Ustaz bilang nikmat paling besar itu anak? Karena anak saya yang paling besar saya tengok. Kelas 5 SD sama pula tingginya macam saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan anak kita ini semua menjadi anak-anak yang soleh solihah, mengalir sebagai amal jariah insya Allah. Amin
ya rabbal alamin. Yang keempat, yayasan, guru eksekutor, wali murid sebagai orang yang menitipkan anak. Yang keempat adalah lingkungan sekitar. Ini lingkungan sekitar, kalau mereka jahat, nakal, anak-anak diganggu, guru diganggu, wali murid diganggu, maka tidak nyaman. Alhamdulillah, mobil-mobil banyak parkir. Kalau tidak senang lingkungan sekitar akan dipermasalahkan, muncul masalah. Maka saya sendiri di lingkungan saya setiap Rabu subuh ngajar musola 2, masjid 2, supaya orang jangan sampai mengatakan, alah Ustaz Somad itu ceramah ke sana kemari, di lingkungannya kami pun tak kenal, asal lewat kacanya tertutup. Tidak ada alasan lingkungan mengatakan tak kenal sama Ustaz Somad. Kalau ada orang, pernah orang datang ke tempat saya, isi-isilah pengajian di daerah Rimbo Panjang nih Pak Ustadz, kata dia. Saya bilang, aku tiap subuh Rabu, kau kemana? Kenapa tak pernah datang? Saya bilang. Nah, jadi kita insya Allah bermanfaat. Memang kita bukan pondok pesantren yang tidak 24 jam, malam kita kosong, tapi masjid sekitar, anak-anak sekitar, mereka mendapatkan manfaat. Beruntunglah yang ada di sekitar ini. Yang selama ini kalau ditanya orang, tinggal di mana? Saya tinggal di dekat Pasar Selasa. Kalau udah terbayang pasar, terbayang ikan, terbayang sampah. Tapi kemudian ada baru. Pasar Selasa yang mana? Itu yang dekat Al-Fityah. Oh, pendidikan. Di sana ada Quran. Anak-anak membaca Quran, menghafal Quran. Wa idza quri'al Quran, idza quri'al Quran, Quran dibacakan fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat ke masyarakat sekitar. Walaupun ini bukan tablik akbar yang terbuka untuk umum, masyarakat sekitar tidak hadir semuanya, tapi insya Allah mereka bisa menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya kasih tahu sama Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat yang ada di lingkungan Al-Fityah ini, beruntung betuah kalian. Ada lembaga pendidikan di sini. Turun rahmat, turun barokah, anak-anak tak jauh sekolah, apalagi yang 2-3 langkah datang. Maka jangan persulit, jangan buat masalah, tapi dengan hubungan yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, kasih mengasihi, sayang menyayangi. Saya yakin dan percaya SD Al-Fityah ini bisa tegak berdiri itu karena hubungan yang baik antara yayasan, ustadz ustazah dengan masyarakat yang ada di sekitar. Yayasan, ustadz ustazah, guru, wali murid, masyarakat sekitar. Yang terakhir, yang kelima, inilah dia anak-anak kita ini. Ini anak-anak kita ini tidak bisa diceramahi. Saya mau minta perwakilan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka saya minta 6 orang untuk naik ke atas pentas ini. Minta mana perwakilan kelas 1? Angkat tangan. Kelas 1. Oh, banyak pula yang mau naik. Ustadz lah milih, pilihlah Ustadz. Nanti kalau saya yang milih marah orang tua saya. Pilih 1. Naik. Yang kelas 2 mana kelas 2? Oh, semua pula mau naik. Masya Allah. Kita pilih 1 aja ya. Ini anggota DPRD insya Allah. Ya, naik kelas 2. Naik ke atas. Yang kelas 3 mana kelas 3? Oh, Masya Allah. Pilih 1. Ustazahnya milih ya. Yang kelas 4, mana kelas 4? Kelas 4 naik 1. Yang kelas 5? Yang kelas 5 naik 1. Yang kelas 6? Mana kelas 6? Kelas 6 naik 1. Berdirinya urutan kelas 1. Ini kelas berapa nih, Nak? 1. Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 berdiri sini paling pinggir. Kelas 2 mana kelas 2? Mana kelas 2? Ini kelas 2. Ini yang paling hebat kelas 2 nih. Sini. Kelas 3 mana kelas 3? Ini kelas 3. Kelas 4? Kelas 4. Kelas 5? Kelas 5. Kelas 6? Masya Allah. Kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ini anak TK ya. Masya Allah. Ini siapa namanya nih? Syafiq. Syafiq. Syafiq artinya orang yang lemah lembut. Ini siapa namanya? Irsyad. Irsyad. Irsyad Rosyada artinya orang yang lurus. Lurus memang dia.
Ini siapa namanya? Muazzam. Muazzam, orang yang memiliki tekad yang kuat. Azam, Muazzam. Masya Allah. Ini siapa namanya? Razik. Hah? Razik. Tazik, Razik. Razik artinya orang yang dapat rezeki banyak. Ini banyak rezekinya. Langsung lewat helikopter. Ini siapa namanya? Yusuf. Yusuf. Yusuf adalah nabi yang paling ganteng. Dia pula paling ganteng sini. Tengoklah rambutnya itu, macam artis Korea. Ini yang kelas 6 ini siapa namanya? Zidni. Zidni, tambahkanlah untuk aku. Entah apa yang minta tambah, tak tahu kita. Makanya ada dalam doa, Rabbi zidni ilma. Ini semua ini adalah calon-calon pemimpin masa depan yang keluar dari Al-Fityah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti kalau udah besar mau jadi apa abang nih? Kepikirnya mau jadi apa nanti udah besar? Pembuat robot. Mau jadi pembuat robot. Nanti dibuatkannya robot yang bisa mengatur parkir di Pekanbaru. Buatkannya robot insyaallah. Yang abang nanti kalau udah besar menjadi apa? Pengusaha. Mau jadi pengusaha bisnismen. Ini ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Abang nanti kalau udah besar menjadi apa? Imam masjid. Dia mau jadi imam masjid. Karena apalah gunanya robot kalau tak bisa sholat. Robot-robot itu nanti dibawanya semua. Ini abang yang ganteng ini Mau jadi pemain bola. dia mau jadi pemain bola. Dia mau jadi pemain bola. Nanti yang paling kaya sekarang di dunia ini pemain bola. Nanti setelah dia dapat duit, barulah dibukanya cabang Al-Fityah 3, Al-Fityah 3 sampai Al-Fityah 1000 insyaallah. Mau jadi apa bang? Imam Masjid Madinah. Dia khusus lagi. Kalau yang tadi masjid umum, ini mau jadi imam masjid di Al-Madinah Al-Munawwar. Kira-kira orang Indonesia ini bisa tak jadi imam di Mekah? Sebutkan nama imam Masjidil Haram yang orang Indonesia. Ustadz sebutkan namanya, ingat baik-baik ya, bisa diingat. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Sebut 1, 2, 3. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, asli orang Indonesia, Al-Minkabawi dari Minangkabau, orang Awak. Bangga tidak jadi orang Indonesia? Bangga tidak jadi orang Sumatera? Allahu Akbar. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Doni. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ayah? Kenapa Ustadz tanya siapa nama ayahnya? Banyak anak-anak sekarang kalau ditanya siapa nama ayahnya, tak disebutnya nama ayahnya, karena sama macam kami kecil dulu, kalau sedang berkelahi nama ayahnya disebut. Kalau di Arab mereka tahu nama ayah, menyebut nama ayah itu gunanya supaya selalu didoakannya. Rupanya walaupun saya kecil sudah lama, anak sekarang yang kecil pun sama penyakitnya macam kami kecil dulu. Asal berkelahi sebut nama ayah kau lah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang bangga dengan ayahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mau dengar anak-anak Ustadz ini baca surat pendek, terserah surat apapun namanya. Dari kelas, ada mikrofon satu lagi, pinjam mikrofon dulu Ustadz. Satu aja Ustadz, jangan 6. Nah, dari yang kelas 6 dulu, baca surat pendek bang. Kita dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika
وانهر إن شانئك وأبتر. Inna syani'aka huwal abtar. Dia yang paling tinggi, dia pula yang paling pendek. Jadi kalau udah inna ataina, adik-adik ini apa lagi yang paling pendek dari itu lagi? Pak salah orang yang baca Yasin gitu. Oke, yang kelas 5 baca dulu bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Li rabbihim min kulli amr. rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca bang, surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Masya Allah, tenang dia bacanya. Baca bang, surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baca bang. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Fayanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bilhazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina anhilhum ruwaida. Tepuk tangan untuk Irsyad. Masya Allah. Abang, surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih, terserah. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Kira-kira apakah 10 tahun lagi masih ada buta huruf Al-Quran di Pekanbaru? Tidak ada. Inilah sampel-sampel contoh. Syaratnya sekolahnya mesti di Al-Fityah. Insya. Sekarang tulis di Google
72% orang Indonesia tidak bisa baca Quran. Ini bukan sekedar baca tapi hafal, bacaannya bagus. Mudah-mudahan dengan anak kita menghafal Quran, turunlah rahmat Indonesia baldatun thayyibatun. Mohon maaf Ustaz, thayyibatun wa rabbun ghafur. Dikasih duit yang baca Quran. Jangan ditunjukkan sama kawan. Jangan dipoto. Nanti yang lain minta. Takbir. Sini bang. Sama duitnya antara inna a'tayna dengan wasama iwat tariq. Nah, udah diambil foto kami bertujuh nih, udah. Tengok sana. Udah, balik ke tempat. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama yayasan, yang kedua ustadz ustazah, yang ketiga wali murid, yang keempat lingkungan sekitar, dan yang kelima anak-anak. Kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah lahirlah generasi-generasi yang baik untuk memimpin Riau di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Di mana kita kencangkan lagi pendidikan ini, ada satu tempat namanya Madrasah Ramadan. Mari kita didik masyarakat, lingkungan, keluar dari Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Di akhir majelis, banyak tutur kata, cakap yang tidak berkenan di hati kepada ketua yayasan, kepala sekolah beserta seluruh majelis guru, wali murid beserta anak-anakku sekalian. Saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1426 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.